Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Qala an-nabi jaa Jibril ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad wahbib man syi'ta fa innaka mufarikuhu. Ya Muhammad wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, suatu hari malaikat Jibril datang dan memberikan pesan kepada Rasulullah, 3 pesan. Khususiyah pesan ini kepada Rasulullah, umumnya kepada kita semua. Apa pesan malaikat Jibril yang pertama? Ya Muhammad isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ya Muhammad, hiduplah semau kamu. Fa innaka mayyitun, dan ingat, kamu hidup enggak lama, kamu akan mati. Kamu akan menjadi mayat. Penekanan di akhir kalimat inilah yang terpenting. Setelah disuruh hidup semaunya, ditekan, tapi ingat, hidup tidak lama, kamu akan mati. Maka carilah bekal terbaik untuk sangunya mati. Kemarin sudah kita bahas, yang pertama adalah sholat, terutama sholat berjamaah supaya khusyuk. Yang kedua, perbanyak baca tahlil la ilaha illallah, karena itu kuncinya surga. Yang ketiga, kita berusaha untuk punya sedekah jariyah, memberikan sebagian harta untuk keperluan sosial, nama lainnya wakaf. Keempat, mempunyai ilmu yang bermanfaat supaya pahalanya mengalir. Dan yang kelima, mempunyai keturunan yang soleh solihah, yang mampu mendoakan orang tuanya saat orang tuanya sudah meninggal. Pagi ini kita bahas yang keenam, bekal yang keenam menghadapi kematian itu apa dari pesan malaikat Jibril itu. Yang keenam, qiraatul Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Jangan hanya Ramadan saja, perbanyak membaca Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran ini akan menolong saat manusia di alam kubur maupun di alam akhirat. Kata Nabi, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang menolongmu nanti di alam kubur dan alam akhirat. Perbanyak baca Quran. Yang ketujuh, sholawat Nabi. Perbanyak membaca sholawat Nabi, minimal sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kita praktekkan subuh ini 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Karena apa? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang baca sholawat sekali, Allah akan menurunkan rahmat 10 kali. Dan orang yang paling banyak baca sholawat nanti paling dekat dengan Rasulullah. Dan orang yang dekat Rasulullah pasti akan mendapatkan syafaatul udma,
syafaat terbesar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak sholawat. Sholawat apa saja? Yang paling pendek ya, sholawat Jibril atau sholawat Khidir, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Yang kedelapan, mempunyai teman-teman yang baik, mempunyai jamaah dalam kebaikan, jamaah ngaji, jamaah tadarus, jamaah zikir, jamaah sholawat, mempunyai, ikut masuk dalam jamaah. Mengapa? Kalau orang itu punya komunitas, punya teman dalam suatu kelompok jamaah untuk mendekat kepada Allah, kalau dia mati minimal difatihai, minimal itu pasti didoakan. Oh, teman kita yang biasanya jamaah ini sudah dipanggil ya Allah, difatihai. Nah, ini seperti jamaah ibu-ibu Al-Mubarak itu sudah ada 11 yang meninggal. Ya, tiap ngaji minimal kita doakan untuk jamaah Al-Mubarak, mempunyai jamaah. Kalau nggak ikut jamaah, siapa yang mendoakan? Nah, ini jadi yang kedelapan, mempunyai komunitas atau perkumpulan untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah. Yang kesembilan, birrul walidain, bagi anak. Birrul walidain yaitu berbuat baik kepada orang tua, kedua orang tua. Mengapa? Karena anak kalau meninggal tidak dapat restu, tidak diridhai orang tua, sulit untuk bahagia. Seperti di hadis diterangkan, Alqomah, Jures, banyak hadis. Walaupun dia ibadahnya bagus, tapi kalau uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, maka dia sulit untuk mendapat bahagia di alam sana. Makanya orang tua itu tidak hanya orang tua kandung, orang tua mertua, kemudian orang yang dituakan, orang tua angkat, dan masih orang-orang tua yang berjasa bagi kita itu birrul walidain. Kemudian yang kesembilan adalah ridho suami bagi seorang istri. Seorang istri meninggal, suaminya ridho, mendoakan, kata Nabi, min ayyi babin, silakan milih pintu mana yang kamu masuki untuk masuk surga. Dari pintu mana yang kamu pilih? Seorang istri yang meninggal, suaminya ridho dan mendoakan, dia akan gampang masuk surga. Itulah Bapak Ibu 9 bekal utama untuk menghadapi kematian yang dipesankan oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, isma sita fa innaka mayyitun, hiduplah semau kamu, tapi ingat hidupmu hanya sementara, kamu akan menjadi mayat. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Mari kita kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.